Dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana banjir di Sumatera dan Aceh, Taruna Akademi Kepolisian memberikan bakti sosial kepada Biroslog Polri. Bantuan yang dikirimkan berupa bahan makanan hingga solar panel. Dilaksanakan di Gedung Fasilitas dan Konstruksi Slog Polri. Acara ini dihadiri langsung oleh Karofaskon Slog Polri, Brigjen Pol Muhammad Sagidarma, dan turut dihadiri juga oleh 7 Taruna Akademi Kepolisian Batalion 59 Bayangkara Dharma. Bantuan yang diberikan untuk korban bencana dialokasikan untuk pembelian barang yang cukup beragam, mulai dari bahan makanan hingga perlengkapan seperti genset, chainsaw, hingga water purifier yang sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Taruna Akademi Kepolisian Batalion 59 Bayangkara Dharma, Brigadir Taruna Satrio Nugroho yang menegaskan, pengiriman bantuan ini merupakan bentuk dukungan Akademi Kepolisian guna mempercepat pemulihan korban bencana. Selain itu, Brigadir Taruna Satrio Nugroho berharap agar bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Maksud dan tujuan kami melaksanakan bakti sosial ini adalah sebagai bentuk peduli dan empati kami terhadap masyarakat yang sedang tertimpa bencana di Sumatera. Jadi barang yang didonasikan untuk para korban bencana di Sumatera adalah berbentuk seperti sembako, chainsaw, senter, lampu, dan juga dispenser untuk membantu segala bentuk aktivitas para korban bencana. Harapan kami adalah semoga dengan barang yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para korban bencana di Sumatera dan juga dapat mempercepat pemulihan untuk para korban bencana yang terdampak bencana di Sumatera. Melalui kegiatan bakti sosial ini, Taruna Akademi Kepolisian Batalion 59 Bayangkara Dharma selalu hadir dan peduli terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Dari Jakarta, Jelang Baskara Andi Putra, Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Karofaskon Slog Polri, Brigjen Pol Sagidarma memberikan apresiasi kepada 7 Taruna Akademi Kepolisian Batalion 59 Bayangkara Dharma atas partisipasi dalam kegiatan bakti sosial untuk korban bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Karofaskon Slog Polri, Brigjen Pol Muhammad Sagidarma, dalam kegiatan penyerahan bantuan logistik yang dilaksanakan di Gedung Fasilitas dan Konstruksi Slog Polri. Brigjen Pol Muhammad Sagidarma menegaskan keterlibatan Taruna Akademi Kepolisian Batalion 59 Bayangkara Dharma merupakan wujud nyata nilai pengabdian dan kepedulian sosial yang harus dijaga. Polri terus mengirimkan bantuan kepada sebagian besar masyarakat yang terdampak bencana. Brigjen Pol Muhammad Sagidarma juga menilai semangat gotong royong dan empati yang ditunjukkan para taruna merupakan cerminan dari karakter insan Bayangkara yang siap hadir di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi bencana. Komitmen Polri tetap sama sejak kejadian, kita berempati dan kita peduli dan kita dengan respon yang cukup baik kita memberikan bantuan di awal-awal kejadian bencana. Bahkan sampai dengan hari ini kami belum berhenti memberikan perhatian dengan memberikan bantuan-bantuan. Baik di awal adalah bantuan-bantuan berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan saat itu. Dan hari ini kita mulai melaksanakan kegiatan seperti mulai ada kegiatan bersih-bersih dan pembangunan-pembangunan beberapa wilayah yang perlu kita lakukan. Adapun adik-adik ini tentunya adalah suatu kesempatan bagi mereka melihat. Ini adalah pembelajaran bagi Taruna Akademi Kepolisian, khususnya tingkat 2 dari Akademi Kepolisian ini untuk berempati, menumbuhkan rasa peduli dengan lingkungan dan juga mereka tentunya menjadi seorang pemimpin nantinya juga harus peka melihat situasi yang berkembang di wilayah nantinya. Dengan adanya kegiatan ini, Polri menegaskan komitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, namun juga dalam memberikan bantuan dan harapan di saat terjadi bencana. Dari Jakarta Timur, Jelang Baskara Andi Putra, Polri TV. Polres Aceh Tenggara salurkan bantuan kemanusiaan dari Dirkrimsus Polda Kepri ke 14 desa di 3 kecamatan. Adapun bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga.
Polres Aceh Tenggara menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau yang dipimpin Kombes Pol Sylvester MM Simamora kepada masyarakat terdampak musibah di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Babus Salam, Kecamatan Darul Hasanah, dan Kecamatan Ketambe, dengan sasaran 14 desa. Bantuan disalurkan secara langsung kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian dan empati Polri terhadap kondisi sosial dan kemanusiaan warga yang terdampak bencana. Adapun bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga, antara lain air mineral Aqua sebanyak 360 paket, telur sebanyak 300 paket, mie instan Ecomi sebanyak 300 kotak, teflon masak sebanyak 297 buah serta beras ukuran 5 kg sebanyak 306 sak. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yul Hendri menegaskan kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kepedulian Polri, khususnya di Treskrimsus Polda Kepri terhadap masyarakat Aceh Tenggara yang tengah membutuhkan bantuan. Dengan adanya penyaluran bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Polres Aceh Tenggara berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam setiap upaya kemanusiaan demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Dari Humas Polres Aceh Tenggara, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, juru bicara Polri dalam operasi Lilin akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ke-10 pelaksanaan operasi Lilin tahun 2025. Laporan harian pelaksanaan operasi Lilin tahun 2025 untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsel Tipcar Lantas pada saat ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Selasa, 30 Desember 2025, saya selaku juru bicara Polri dalam operasi Lilin akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ke-10 pelaksanaan operasi Lilin tahun 2025. Laporan harian pelaksanaan operasi Lilin tahun 2025 ini dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsel Tipcar Lantas hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa sebanyak 38.153 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 31.946 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama arah Bandung sebanyak 34.684 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 38.998 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 62.666 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 49.630 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Puncak sebanyak 38.998 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 38.370 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 8.052 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 7.387 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamsel Tipcar Lantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Senin,
29 Desember 2025 di seluruh Indonesia sebanyak 150 kejadian dengan rincian 29 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 228 orang luka ringan. Informasi ketiga terkait data kapal penyeberangan, penumpang, dan kendaraan pada Operasi Lilin 2025 hari Senin 29 Desember 2025. Kapal yang beroperasi sebanyak 815 perjalanan. Jumlah penumpang 129.976 orang, kendaraan bermotor roda 2 10.061 unit, kendaraan bermotor roda 4 13.111 unit, bus 1.331 unit, dan truk 6.001 unit. Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus mudik dan arus balik Nataru 2025 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik tercukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan, dapat mengakses aplikasi Google Maps dan menghubungi call center 1500669, SMS Center 9119 untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Demikian update Operasi Lilin 2025 pada hari Senin 29 Desember 2025. Dan kami akan terus memberikan update selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan tujuan perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.